Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Kupas Berita. Berita. Jadi Kupas Berita kali ini kita membahas yang manis-manis. Berita bahagia. Berita Iya. bahagia, apa itu Noy? Berarti kita harus karena bahagia-bahagia dan topiknya toleransi Bang, kita harus mengawali dengan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Salam lintas agama yang pernah dilarang. Masa dia nggak baca assalamualaikum? Oh iya. Ya, Gimana? ulang. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Maaf Lalu- ya penonton. Ya beginilah. Jadi hari ini Bang, kita mau bahas yang awalnya dapat julukan Menteri Satu Satu Agama. Oh iya. Sekarang kayaknya dia udah mungkin jerah apa enggak ya, nggak tahu ya. Jadi dia sekarang udah mulai kayak terlihat membuka diri, Iya. dan ini kelihatan waktu pas kemarin per hari Minggu, berarti kemarin banget nih. Dia itu siapa? Oh iya, Menteri Agama kita Pak Nasaruddin Umar. Yeay. Akhirnya penasaran. Jadi untuk pertama kalinya Kementerian Agama Indonesia bakal gelar perayaan Natal Nasional secara resmi tahun Oke. ini. Jadi ternyata aku juga baru tahu Bang, selama ini berarti perayaan Natal itu tidak pernah dilakukan kayak secara satu ada acara nasionalnya gitu. Ternyata sebelum Masa sih? nggak tahu ya, di berita yang kita tulis hari ini tuh tulisannya sih untuk pertama kalinya Natal Nasional. Dari Kementerian Agamanya, Bang. Kalau Maksudnya- kementerian lain mungkin Kalau ada. kementerian lain ada. Heeh. Cuma ini yang benar-benar kayak nasional ya, karena emang dari Kementerian Agama. Maksudnya kan Natal emang acara keagamaan, tapi selama ini kayaknya acaranya dari kementerian lain, bukan dari Kementerian Agama. Enggak, kalau nggak salah sih misalnya di mana di istana Mhm. ya. Presiden Jokowi waktu dia menjadi presiden tuh setiap tahun kok ada perayaan Natal Oh iya. kayaknya kalau nggak salah. Mungkin berarti pertama kali di Kementerian Kementerian Agama. Agama. Mungkin ya. Oke, Ini mungkin. Itu Tapi biar dia. bagaimanapun ini harus sangat diapresiasi. Betul. Kenapa? Iya, Karena selama ini kan Prof Nasar disoroti banget kan Bang. Iya. Karena dia dibilang Menteri Satu Agama. Ya. Awalnya Prof Nasar itu sangat dipuji-puji lah sama beberapa Iya. sama masyarakat, karena kan waktu itu pas, kalau penonton ingat, pas kedatangan Paus ke Indonesia, Betul. itu benar-benar Prof Nasar sampai mencium keningnya gitu, melambangkan toleransi sekali gitu ya. Ya. Tapi ketika menjabat sebagai Menteri Agama, ada beberapa part yang menurut teman-teman, menurut penonton yang kayak, kok jadi kayak apa ya? Jadi kayak tim Islam banget gitu. Iya, Jadi kayak eksklusif. eksklusif banget gitu. Tidak inklusif. Tidak inklusif, dan akhirnya beredarlah yang perayaan Natal ini. Jadinya kayak orang-orang tuh kayak, oh ternyata masih pluralis ya Ya, gitu. Ya kadang-kadang orang tuh ketika menjadi pejabat gitu ya. Taruhlah begini, ada misalnya serangan terhadap gereja gitu ya. Iya. Itu kan dilakukan biasanya oleh, ya biasanya sih kelompok-kelompok Islam kan. Nah kalau Anda adalah seorang pejabat, itu tidak mudah tuh untuk mengecap para penyerangnya. Ya antara lain karena kan para pengecam ini banyak jumlahnya nih. Dan seringkali itu dikatakan sebagai suara orang-orang yang nantinya akan mendukung dia seandainya dia mau jadi apakah wali kota, jadi gubernur gitu kan. Nah makanya di berbagai daerah tuh seringkali kita melihat ada pemuka-pemuka agama yang membiarkan terjadinya pelarangan-pelarangan rumah ibadah semacam itu. Nah kemarin itu kayaknya sih kan ada beberapa kasus terkait dengan terhadap umat Kristen yang ada sekolah yang digeruduk gitu ya. Iya, digeruduk. Nah itu orang nungguin Pak Nasar kok nggak ngomong Iya. ya kan. Harusnya kan Menteri Agama ngomong dong. Ya dalam bayangan orang ya. Betul, pas ditunggu-tunggu taunya waktu itu kayaknya ya, seingat aku tiba-tiba keluarnya ngomongin kekerasan di pesantren. Ya. Yang katanya dilebih-lebihkan. Orang Iya. padahal waktu itu timingnya lagi nggak nungguin itu. Ya, Dia ya. lagi nungguin omongan yang pengerudukan kaum minoritas lah dulu kan. Iya. Nggak pernah keluar dari Pak Nasaruddin. Nah Pak Nasaruddin ini adalah orang yang dulu tuh sangat saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Agama, nah saya merasa
wow gitu loh, ini hebat nih Pak Nasar. Dia itu kan profesor Oh ya ya. di UIN kan. Aku taunya dia tuh yang ini nggak sih Bang, imam di Masjid Betul, Istiqlal. dia Istiqlal. di Iya, imam di masjid, imam besar imam besar di Masjid Istiqlal Istiqlal. Jakarta kan. Heeh. Jadi dia dikenal sebagai orang yang sebetulnya sangat pluralis gitu kan, Mmm, sangat dia tulisan-tulisan yang dia buat itu mencerminkan ke inklusifan dia. Inklusif itu lawan mmm, eksklusif ya. Jadi mhm. merangkul, merangkul, merangkul. Jadi ketika dia menjadi menteri agama, kita membayangkan, wah ini asik nih menteri Iya. agamanya. Nah, Mhm. kemudian ketika dia diem, ketika terjadi tekanan-tekanan terhadap umat Kristen, Mmm, ya banyak yang kecewa kan. mhm, Dia tidak Iya. seperti yang diharapkan. mhm. Nah, sekarang Sekarang timing-nya muncul dia akhirnya. Mungkin apa ya Bang, kenapa ya timing-nya harus sekarang ya? karena Natal, Sekarang Iya, Natal ya. cuma tahu kayak kenapa kayak, biasanya tuh kan pemerintah paling cepet tanggap sama yang viral-viral gitu kan. Nah, yang waktu Anda maksud apa nih? misal ya kemarin yang kasus-kasus yang terjadi pada umat minoritas tuh kan Oh, kebanyakan viral juga kan Bang, ya, termasuk yang di apa sih, yang di villa itu kan ya, viral ya, banget dan ya. dia nggak maksudnya biasanya kan pemerintah langsung speak up speak up speak up, tapi dia tuh nggak gitu. Nah, ini emang masalah nih di Indonesia ini. Yang tadi sebetulnya saya sebut tapi barangkali tidak cukup jelas ya. Jadi gini, kalau Anda itu membela misal umat Kristen, ini misalnya saya lah ya. Saya kan bertahun-tahun tuh memperjuangkan hak orang untuk memiliki rumah ibadah gitu misalnya. Mmm, Saya bertahun-tahun melawan atau mengkritik orang-orang yang menggeruduk umat-umat minoritas, bukan cuma Kristen ya. mmm, Kita juga bicara tentang misalnya Ahmadiyah Mhm, mhm. ya, orang Islam juga tapi dianggap sebagai Islam yang sesat, atau kepada kelompok-kelompok penghayat kepercayaan Iya. ya, itu kan juga mengalami diskriminasi ya. Nah, kalau kita melakukan pembelaan terhadap mereka, nah kita kan dituduhnya sebagai orang Islam yang kok justru menyerang umat Islam. Karena yang menyerang kelompok-kelompok minoritas ini kan hampir pasti adalah orang Islam Islam, kan. iya. mhm, Nah, sebenarnya saya membela misal atau kita atau siapapun atau para pejabat berusaha membela orang-orang minoritas ini kan. Mhm, Nah, mhm. akibatnya kan mhm, harus berhadapan dengan kelompok Islam. Bener. mhm, Nah, itu risikonya buat para politisi itu seringkali dianggap terlalu besar. Suaranya mmm, hilang. Suaranya hilang. iya, Iya. Jadi misalnya kayak saya nih, dianggap eh, Bang Ade itu nggak mungkin lah dapat dukungan dari orang-orang Islam. Wong Oke. dianggap, karena saya dianggap anti-Islam. Kenapa saya Oh. dianggap anti-Islam? Karena saya membela orang Kristen. mmm, Misalnya begitu Iya, 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 contohnya, iya. ya. Itu terjadi walaupun ternyata ketika pemilu kemarin, pileg kemarin lumayan suara banyak saya. dong. Banyak. Dan hampir pasti nggak mungkin yang milih saya bukan cuma orang-orang non-Muslim kan. Iya. Mhm, Nah, tapi sikap risiko itu memang selalu ada. mmm. Ini berarti secara tidak ini aku berusaha mencari jawaban yang mungkin dicari netizen. Berarti apakah diwajarkan kalau pejabat publik berhati-hati untuk ngomong? Misal ada penggerudukan umat minoritas nggak langsung speak up, itu wajar Bang? Apa Kalau saya gimana? enggak. Kalau Oh. saya cuma mau bilang, ya begitulah cara berpikir para politisi. Ah, Ini misalnya, kita nggak ngomong Pak Nasaruddin dulu nih. oke. Kita ngomong tentang misalnya seorang calon wali kota. Atau bahkan dia sudah jadi wali kota. Hmm. Ya. Mhm. Tapi dia masih berharap di pemilihan berikutnya, dia Hmm. maju lagi. Hmm. Iya, oke. Ya. Atau Atau lebih tinggi? dia naik jadi gubernur. Hmm. Atau dia jadi presiden gitu kan. Iya, Oke. iya. Ya. Jadi dia kan harus selalu mempertimbangkan apa kata masyarakat mengenai dirinya. Oke? Iya. Jadi kalau dia mengambil keputusan untuk membela kaum minoritas, dan tadi saya katakan akibatnya berseberangan dengan kelompok-kelompok muslim yang bersuara keras, orang-orang akan bilang, Pak, kalau Bapak berposisi semacam itu, Bapak akan kehilangan suara nih nanti. Hmm. Jadi pas pemilihan wali kota berikutnya, dia akan digambarkan sebagai dia itu adalah seorang calon wali kota yang anti-Islam. Langsung track record yang lalu-lalu Dia langsung angkat gitu kan. buset. Dia waktu gereja dilarang dia turun tangan nih. Hmm. Kan artinya dia anti-Islam. Kan gitu cara berpikirnya. Cara berpikir yang bodoh sih sebetulnya. Iyalah. Iya, Iya. oke. Nah, jadi
wali kota jadi takut. Jadi ketika ada misalnya di suatu tempat terjadi pelarangan pembangunan gereja, dia kan harus mengambil keputusan nih. Dia bela siapa nih? Iya. Ya. Nah, itu berisiko. Cuman untungnya kita punya orang-orang di Indonesia ini yang sekarang sudah memberi contoh bahwa membela kaum minoritas itu nggak berarti kita akan kehilangan suara, bahkan barangkali akan justru menarik simpati lebih besar. Contohnya Bang Ade? Ya enggak lah. Contohnya Mas Gibran sih pas masih jadi wali kota. Ya itu satu. Ya, ada Oh, satu ya. Contohnya Bang Ade. Iya. Contohnya Bang Ade. Saya apa? Saya kan bukan siapa-siapa. Nggak, tapi oke lah, saya akan bilang Iya. kalau saya pribadi saya akan dengan bangga bilang enggak tuh, suara gue bagus di Jakarta Selatan. Iya. Gitu kan? Oke. Tapi ada orang, pertama Mas Gibran. Gibran itu kan, ingat nggak ketika dia menjadi wali kota Solo, ada sebuah gereja yang disegel. Iya. Dia datengin kan? Dia yang buka. Ya. Dia kayak, ya nggak peduli kalau lu nggak mau pilih gue ya nggak apa-apa, tapi gue akan bela orang-orang di gereja ini. Itu Mas Gibran. Jadi jangan bilang karena dia anak presiden. Itu even seberapa jauh Mas Gibran ya, kalau misalnya penonton ingat itu aku lupa di Solo daerah mananya, tapi ada wisata kuliner gitu non halal. Iya. Ya kan? Kan biasanya kan bakal digeruduk tuh sama betul. yang konservatif ya. Dia sampai parkirin mobilnya entah di depan atau di belakang gitu kalau penonton ingat. Jadi ngasih tahu gue ada di sini. Gue ada nih. Gitu. Jadi maksudnya dia mungkin pergi tapi dia tuh ada di sana sebetulnya. Ya, jangan main geruduk-geruduk, udah ketahuan nih non halal ya, jangan kan ada non halal, kenapa dilarang? Justru bagus kan? Jadi kalau orang Islam misalnya Nui makan di sana, ya itu artinya Nui berani mengambil risiko makan yang non halal, gitu kan? Tapi itu contoh yang bagus. Nah, cuman Anda bisa bilang kan ya, tapi dia kan anak presiden gitu kan? Deddy Mulyadi. Oh iya. Deddy Mulyadi itu membela misalnya patung. Kan bagi sebagian umat Islam yang konservatif. Iya, patung itu ada jinnya. Ada jinnya dan bahkan ada yang bilang dilarang. Dilarang, nanti malaikat nggak mau masuk. Kan dirusak-rusakin tuh di tempat dia itu di mana sih? Pokoknya tempat wisata kan? Tempat wisata. Iya, aku lupa detailnya. Dia belain, dia yang mengamankan tuh, nggak boleh dong katanya si patung-patung ini dirusak. Dia sendiri kan adalah seorang Sunda kan dia, terus senang sama wayang gitu kan. Kalau katanya ke rumahnya itu ada lukisan atau wayang atau segala macam itu ada di situ. Suka seni lah kalau misalnya penonton lihat. Seni tradisional gitu seni kan. Tradisional. Tapi dia menang dan menangnya sukses dan lihat aja sekarang performance dia. Iya kan? Iya. Nah, jadi saya yakin kalau misalnya di daerah dia ini di Jawa Barat terjadi misalnya pelarangan gereja dan itu besar, saya sih percaya dia akan membela. Iya. Oke, terus Bang, kita balik dulu ke detail yang soal acara tadi. Oh iya. Jadi itu kan si Pak Nasar ini umumin waktu pas hari Minggu kemarin ini lagi jalan sehat lintas agama. Jadi ternyata emang si jalan sehat lintas agama ini itu tuh event sporadis mereka dalam rangkaian acara Natal ini, Bang. Jadi emang acara Natal itu dimulai dari si jalan sehat kemarin sampai nanti puncak acaranya. Jadi nanti ada, kalau dari berita nanti kayak rangkaiannya kayak ada seminar, ibadah, pengabdian sosial sampai puncak perayaan. Jadi terus dia bilang, kan selama ini baru ada Natal Kristen sama Natal Katolik. Nah, dia bilang belum ada Natal versi Kemenak. Jadi itulah yang harus dipuji nih. Iya, jadi itulah yang dia bilang. Katanya semangatnya ini buat mencetak sejarah baru dan menunjukkan bahwa kementerian juga hadir dalam momen kebangsaan umat Kristen. Iya. Nah, terus kayaknya, dan aku lihat juga agak rapih nih Bang, perencanaan acaranya. Karena dia bilang di acara Natal ini semua pemeluk agama tuh boleh datang, Bang. Oh iya. Semua pemeluk agama boleh ikut rangkaian kegiatan, tapi pra acara dan pasca acara.
Tapi bagian ibadahnya tetap khusus untuk umat Iya. Kristen aja, dan ini udah kayak dia kayak udah konsultasi gitu sama majelis ulama, tapi aku nggak disebut tuh itu MUI, tapi dia bilang itu majelis ulama. Itu semua, iya. Katanya sudah memberi panduan yang membolehkan kehadiran lintas agama selama tidak ikut ibadah bersamanya. Iya. Tuh, itu keren kan? Itu keren banget, dan sebetulnya mengingatkan kita tentang, kan beberapa waktu yang lalu atau bertahun-tahun yang lalu kan sempat tuh, saya yakin kalian juga mengalami adanya seruan agar umat Islam tidak mengucapkan selamat Natal. Ya, ingat kan? Iya. Ya. Nah, itu kan sebetulnya adalah sebuah seruan yang menyesatkan, karena di dalam Islam nih, Noi misalnya ya, coba deh cek, ada nggak sih ada sebuah ayat misalnya yang menjelaskan, mengatakan, atau ada hadis ya, pernyataan-pernyataan Nabi yang menyatakan bahwa dilarang tuh mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, ya. Tapi itu sempat kuat terdengar kan? Bahkan tahun lalu tuh sempat kita pernah bahas tipis itu, aku ingat kayak ada BEM suatu universitas di ujung sana. Ujung sana di mana? Aduh, aku takut banget nyebutnya, Bang. Ya udah di ujung sana. Di Sabang sana situ. Sabang tuh artinya pokoknya intinya mereka bikin ucapan selamat hari Natal, dan itu harus disuruh dihapus, disuruh di take down. down. Ingat gak? Iya, ada. iya, Pokoknya iya. di take down, Bang, karena Sumatera ya? ya Sumatera yang agak ujung sana. Oh iya, yang di atas. Iya. Ini kenapa ya? Nggak tahu nih penonton ini. Saya agak kecewa loh sama teman-teman ini. Ini anak-anak muda yang nyebut nama daerahnya. Kan kita tidak sedang menghina daerah itu. Enggak. Tapi itu terjadi. Iya, Iya. hal-hal semacam itu kan. Kan masih ada sampai sekarang. Nah, itu sebenarnya dulunya tuh diawali oleh ada perdebatan tentang boleh nggak sih orang Islam itu bukan mengucapkan selamat Natal, tapi menghadiri perayaan Natal. Oh, bahkan itu lebih jauh dong daripada ucapan ya. Loh iya dong, itu kan perdebatannya di situ. Itu tahun 70-an, dan itu menyangkut nama seorang ulama besar bernama Buya Hamka, kalau kalian masih ingat. Oke. Ya, itu juga dari Sumatera tuh. Ya. Nah, Buya Hamka tuh bilang, kalau datang ke acara itu pas ibadahnya jangan ikut ya. Iya. Tapi kalau ikut makan-makannya, Iya, gitu, jajan-jajan. jajan-jajannya, Sama merayakan. makanannya nggak babi. Iya. Ya, tentu saja lah ya. Emang ini orang liberal kan, enggak dia. Iya. Dia tuh bilang bahwa boleh itu semua, yang penting begitu ada peribadatan itu jangan ikut. Ya. Nah itu kemudian ada yang ngebelokin, seolah-olah Buya Hamka meminta agar umat Islam jangan kan yang nggak boleh tuh ikut beribadat. Terus diubah menjadi nggak boleh ketika orang Kristen itu merayakan Natal terus kita datang dan kasih selamat. Itulah yang kemudian mengawali adanya semacam mobilisasi pendapat bahwa kalau gitu orang Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kamu lihat nggak di mana terjadi penyimpangannya? Sebetulnya yang diminta adalah tidak hadir di acara peribadatan. Tapi kalau kita datang ke, misalnya kamu punya tetangga orang Kristen, dia merayakan Natal pada tanggal 25 atau tanggal 26, tanggal 27. Terus kamu datang ikut makan di situ. Boleh nggak? Boleh. Ya boleh lah. Kan kita tidak diajak ikut berdoa atau apa kan gitu. Itu juga kalau kita datang ke acara perayaan, asal kita nggak ikut dengan peribadatannya, kita misalnya berdiri di belakang, diem aja gitu kan. Sementara teman-teman Kristennya sedang berdoa dan segala macam, juga boleh. Cuman kan ngapain orang doa kita duduk aja kan. Tapi kalau di perayaannya, ya kan nggak ada masalah. Ikut makan, ikut bahagia, ketawa-ketawa, kasih selamat. Nah tapi belakangan ini dipelintir gitu, ada yang ngegorengnya, membelokkannya menjadi seolah-olah tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Nah sekarang saya rasa ini ada sebuah tradisi, kayaknya Pak Nasaruddin ini memang orang, ya dia profesor lah, dia pinter lah ya. Dan saya rasa dia merasa bahwa ya emang gak ada larangan ya. Makanya dia merasa bahwa yuk kita bikin perayaannya bersama-sama. Sampai ada jalan tadi kan, ada jalan sehat segala macam.
Itu kalau di kalangan tanda petik konservatif, itu akan dianggap sebagai menjual agama. Jadi kamu menjual keyakinanmu pada orang-orang Kristen. Kan padahal enggak dong, kan kita lagi turut merayakan, membuat Mm-mm. senang bahwa saudara-saudara kita umat Kristen sedang bahagia, ya kita ikut Iya. bahagia. Mhm. Atau dibilang toleransi kebablasan. Toleransi kebablasan itu di mana? Kan sebagian mengatakan begini, oh kalau kamu begitu kamu ikut dalam agama orang lain. Kamu sudah mengakui Yesus itu Tuhan, kayak gitu. Iya. Ya kan nggak usah gitu, kan kepercayaan Yesus adalah Tuhan kan di kalangan Kristen aja. Saya kan nggak usah harus berada di sana ikut merayakannya dan mengatakan bahwa oh kalau gitu saya juga percaya bahwa Yesus yang dalam bahasa kita Nabi Isa kan Iya. adalah Tuhan. Nggak perlu gitu. Tapi ya ini suka kejauhan orang. Nah saya senang karena kalau yang melakukan ini Nasaruddin Umar, dia pertama adalah Menteri Agama. Iya. Orang nomor 1 nih. Ye. Kedua, dia tuh profesor agama Islam. Jadi sekarang teman-teman yang masih suka nyinyir-nyinyir gitu ya, ngejelek-jelekin atau bilang kita nggak usah melakukan mengucapkan selamat Natal atau ikut merayakan, itu bisa terbuka lah hatinya. Iya, karena kan yang tadi Bang Ade bilang, yang nggak boleh tuh peribadatannya gitu. Iya. Kalau emang mau ngasih hadiah ke umat Kristen pas lagi Natalan, nggak apa-apa banget. Kan biasanya ada hampers-hampers tuh, Bang. Iya. Terus ngucapin selamat gitu. Aku Betul. inget banget dari kecil emang karena aku di SDIT yang kurang bagus menurut aku. Ini Ya, Islam maksudnya SD itu doktrinnya tuh Islam iya, terpadu Islam ya. terpadu. Jadi di doktrinnya memang tidak boleh untuk ngucapin selamat Natal. Iya. Tapi termasuk di madrasah gua waktu itu juga emang nggak boleh. Enggak, itu banyak sekali Itu diajarkan waktu itu, memang gitu. banyak sekali. Ya, jadi nah tahun ini tuh kita perlu dukung nih Pak Nasar. Nah, saya mau juga nyebut apa yang dilakukan oleh Pak Marwarar. Oh Oke. iya, ketuanya. Pak Marwarar Sirait itu sekarang menjadi ketua dari perayaan Natal Nasional. Iya. Ya. Dia Kristen nih, Pak. Kan kita manggilnya Pak Ara ya. Pak Ara ya. Oh dia Kristen ya, Bang? Iya dong. Oke. Enggak, aku bertanya Bang, aku memastikan, aku nggak tahu soalnya. Dia ketua perayaan Natal bersama. Oke. Ya orang Kristen kali. Kali aja kan saking pluralnya saking sekarang, gitu. orang Islam Ketuanya yang orang pegang. Islam. Iya, iya. Oke, ya. Harapanmu berlebihan lah. Oke. Oke. Tapi kalau saya ditunjuk jadi ketua perayaan Natal, saya mau tuh. Iya. Makanannya enak-enak. Hati Bang Babi. Ya kalau kita nggak tahu, nggak. Bang, stop. Gitu. Ini aja. Dia kan ketua perayaan Natal bersamanya. Dia juga bikin terobosan yang luar biasa. Ini Anda bisa setuju bisa enggak ya? Iya, benar. Tapi dilihat dari sisi inklusivisme untuk melawan eksklusivisme, ini luar biasa. Dia bilang begini. Dia mengimbau agar nanti tuh kalau dalam Kristen tuh kan ada yang namanya kayak apa sih? Ada orang datang ke gereja terus persembahan yang sepersepuluhan 10% itu kan. Iya. Nah, pas hari Natal itu dia bilang si persembahan Natal itu akan disalurkannya kemana coba? Palestina. Nah, rame itu. Makanya saya bilang Iya. Anda boleh setuju boleh enggak Iya. ya? Kita kalau aja Anda- agak takut. Cindy aja juga yang anak Kristen agak takut kalau ngomongin Nggak, jadi gini, Palestina. kalau Anda orang Kristen tapi nggak setuju juga nggak apa-apa. Iya. Iya, oke. iya. Ya jangan datang ke perayaan Natalnya Bang Marwarar. Iya, yang lain aja. Yang lain. Yang lain aja ya. Karena dia juga nggak memerintahkan agar Semua semua gereja. gereja gitu. Kan dia juga cuma dia. Berarti ini gereja yang dia tentukan gitu, Bang. Nah ini kan gereja, saya lupa itu kalau nasional tuh mungkin di Katedral? katedral tapi Katolik kan ya? Ya enggak? Iya. Katedral tuh Katolik kan ya? Dia bukan Katolik ya. Dia bukan Katolik soalnya. Protestan. Iya, Protestan ya. Jadi nggak tahu lah di mana itu, saya nggak tahu ya. Oke. Gimana? Terus itu cuma satu di Jakarta, tapi penyelenggaranya itu adalah Bang Ara ini kan mewakili pemerintah, ya. Itu bekerja sama dengan PGI, Persatuan Gereja Indonesia, sama KWI,
Konferensi Wali Gereja Indonesia. Indonesia kan. Kalau KW itu Katolik, kalau PG itu Protestan, ya. Jadi menurut saya itu yang resminya itulah, yang negara tuh yang itu. Oke. Ya. Jadi Pak Nasar bikin Kementerian Agama nih. Nah ini si pemerintah nih juga bikin. Itu yang Bang Ara. Bang Ara bilang ini atas arahannya Pak Prabowo nih. Oke. Nah jadi, tapi bayangin loh, ini adalah persembahan Natal nih. Apa namanya, donasi Natal. Dikirimkannya bukan kepada orang-orang Kristen yang membutuhkan. Dikirimnya ke Palestina, bukan kepada orang Kristen Palestina loh. Nggak spesifik gitu Nggak ya. spesifik itu ya. Ya kita tahu kan di Palestina ada juga orang Kristen kan. Iya. Tapi yang akan dibantu adalah orang-orang Palestina. Oh, tapi memang sebelumnya persembahan ini emang selalu dikhususkan untuk orang Kristen, Bang. Sebelumnya. Saya duga. Mungkin ya. Kan saya bukan orang Kristen, jadi saya nggak tahu. Oke. Jadi nggak, tapi logikanya gitu kan. Oke. Ya kayak orang Islam juga kalau Kayak nyumbang zakat gitu ya, kayak Bang. zakat, masa disumbangin ke gereja kan nggak mungkin. Oke. Ini juga gitu. Nah Bang Ara ini entah ide dia tapi kalau dia sebutkan ada PGI, ada KWI, itu udah duduk sama-sama kali ya. Iya. Terus memutuskan ya kita bantu orang-orang Palestina. Itu menurut saya ulang ya, terlepas dari Anda setuju atau tidak setuju, ya kan bisa aja yang kayak tadi nih orang Kristen yang bilang, loh kok jadi dikirim ke Palestina? Palestina kan Islam gitu kan? Iya. Bisa aja kan? Bisa aja. Ya. Jadi terlepas dari Anda setuju tidak setuju, tapi apa yang dilakukan Bung Ara ini menurutku itu apa ya? Highly appreciate. Saya harus menghargai dia secara menghormati, memuji. Nah, memuji apa yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Karena itu kan akan memberi pelajaran pertama buat siapa? Buat umat Kristen sendiri kan? Kan ya kamu orang-orang Kristen yang kaya-kaya misalnya 10% berapa sih? Bisa 100 juta ya. 100 juta itu 1/10. 1/10. Jadi dia punya 1 miliar. Banyak. Wow. Itu ya maksud saya gini, membuka mata teman-teman Kristen bahwa iya ya orang-orang Islam kan butuh. Ya jadi rasa persaudaraan nih, rasa kemanusiaannya. Apalagi kan kita ingat kan di Gaza itu orang-orang Palestina, bayangin perang 2 tahun. Dan perang 2 tahun itu dihajar setiap hari sama Israel kan. Rumah-rumahnya hancur, rumah sakitnya hancur, Bener. pasar, sekolah. Itu kayak kalau kamu lihat reportase dari Gaza itu kan mereka tinggal di tenda-tenda. Bener. Ya kan? Mereka tuh salahnya apa? Gak ada, ini karena kejahatan Hamas. Hamas menyerang, dihajar balik oleh Israel, tapi Israel menyerangnya membabi buta gitu, yang diserang apa? Yang diserang sipil, bukan Hamas yang diserang. Dengan alasan Hamas itu ada berlindung di sipil. Berlindung di balik sipil. Tapi apa iya dia melakukan penyerangan terhadap sipil? Wong yang mati anak kecil, ibu-ibu, segala macam kan. Jadi makanya dunia kan hampir semua mengutuk Israel sekarang kan. Yang masih belum mengutuk paling Amerika Serikat ya. Iya, benar. Dia mah sohib. Tapi Indonesia sendiri udah mengutuk kan. Tapi kembali ke tadi, kalau sekarang umat Kristen mengatakan kita menyumbangkan itu kan luar biasa, termasuk kepada citra Kristen di mata orang-orang Islam. Tapi ya kan? Berarti masih kental ya Bang untuk melihat bahwa isu Palestina itu berarti isu agama. Oh iya, makanya Bung Ara Pak Ara ini bilang ini bukan urusan agama ya, ini urusan kemanusiaan. Agama Kristen kan sangat mengajarkan cinta kasih, gitu kan, membantu orang. Ya Yesus kan juga bukan penguasa kan, Yesus tuh adalah kayak tokoh LSM di masanya kan, di bawah dia. Nah dia ininya sama orang-orang kecil. Nah sekarang kalau orang-orang Palestina menderita dibantu oleh orang Kristen kan luar biasa. Terlepas dari netizen ramai-ramai mengecam memang. Oh gitu ya? Sebagian sih, nggak semua. Gimana ngecam? Sebagian. Karena
kalau misalnya penonton lihat komen-komennya dari berita-berita Bang Ara, itu tuh komen-komennya yang kayak, "Kok jadi disumbangin ke Palestina, kenapa nggak di Indonesia aja? Kenapa nggak Oh, disumbangin ke Papua?" Gitu. iya iya. Atau ke Nigeria yang, apa sih, orang-orang Kristen ditembakin itu loh, Iya, Bang. dibunuhin Dibunuhin juga, gitu. ya betul. Kenapa nggak, nggak ngurus Indonesia aja, karena Indonesia kan juga masih banyak kemiskinan. Banyak yang Mhm, gitu di komentar-komentarnya. betul betul. Nah, dan to some extent untuk derajat tertentu, saya paham sih sama Mhm mhm. pernyataan-pernyataan semacam itu. Hmm. Jadi misalnya orang tuh sering lupa Nigeria itu adalah sebuah daerah di mana orang-orang Kristen berperang dengan orang Islam, tapi Islamnya jauh lebih kuat ya. Oke. Dan banyak sekali orang Kristen yang tewas di sana, terbunuh ya. Tapi dia bukan dalam bentuk, bedanya gini. Kalau Palestina tuh betul-betul Palestinanya itu warga sipil, Mhm. nggak punya tentara, Mhm. Nggak punya dia senjata. Nggak punya nggak punya senjata. senjata, dihajar habis sama Israel. Kalau di Nigeria, orang-orang Kristennya juga memiliki Senjata. senjata untuk melawan gitu kan. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kita jangan bantu Nigeria ya. Iya. Nggak, membantu Nigeria saya rasa itu sebuah option yang penting juga dipikirkan kan. Nah, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan bantu orang di Indonesia aja gitu kan. Ya, saya bukannya ingin berlebihan, tapi saya akan mengatakan apa yang dialami orang-orang Palestina di Gaza ya, itu kalau Anda bandingkan dengan misalnya taruhlah kemiskinan di Indonesia, itu jadi nggak berbanding, Mm-mm. berlipat-lipat itu penderitaan mereka itu. Ibarat mungkin kalau kita dari sebagian masyarakat Indonesia mungkin berjuang melawan kemiskinan, tapi kalau mungkin di Palestina tuh kan bukan kemiskinan Bukan lagi, kemiskinan, nyawa. nyawa. Hancur tempat tinggal mereka tuh hancur. Benar-benar harapan hidup tuh rendah banget di Rendah sana. banget, rendah banget. Yang ya kalau yang mat statistik resminya yang meninggal tuh sekitar 60-70 ribu. Tapi orang bilang itu yang tercatat. Itu yang ketahuan tuh tubuhnya Bisa dilihat. bisa dilihat, dihitung gitu ya. Hmm. Kalau yang dibalik di bawah reruntuhan yang tertimbun segala macam, kita udah nggak tahu berapa itu. Tapi poin saya adalah sebenderita itu orang-orang di Palestina. Tapi kembali ke tadi, ajakan Bung Ara untuk membantu orang-orang Palestina, sementara dia sendiri adalah Kristen, ketua dari panitia Natal Nasional gitu ya. Dan dia bilang, yuk orang-orang Kristen, sumbangan kalian itu kita bagi buat orang-orang Palestina. Lagi-lagi terlepas dari ideologi Anda atau politik Anda seperti apa, membantu orang-orang susah itu kan luar biasa. Membantu orang susah yang bukan datang dari agama Anda sendiri. Nah, jadi kembali ke Pak Nasar, saya mau bilang ini sebetulnya adalah tanda-tanda yang baik buat Indonesia. Betul. Ya kan? Kita Benar. punya pemimpin seperti Nasarudin, kita punya pemimpin seperti Pak Marwarar ya kalau Iya, nggak salah. Marwarar. Nah, dan kalau benar Pak Marwarar juga bilang ini atas arahan konsultasi dengan Pak Prabowo kan luar biasa. Jadi kita berharap nih sekarang ya jangan berhenti di Natal. Iya, seterusnya ya. Seterusnya dong. Kalau ada penindasan ada diskriminasi terhadap umat non-muslim, ya negara harus turun tangan. Maju garda terdepan. Speak up, Pak Nasar. Speak up, Pak Nasar. Pak Nasar, Iya. jadi jangan ngomongin Natal aja. Natal aja. Tapi kalau ada pelarangan gereja, speak up juga. Speak up juga. Gitu. Ada penggerudukan, speak up juga. Kalau misalnya nanti Pak Nasar pas perayaan Natal ada yang geruduk-geruduk, itu harus speak up juga, Ya, harus ditindak ya, tegas. ya, Jangan sampai ya umat-umat Kristen lagi seneng-seneng nih ngerayain Natal, tiba-tiba ada bubar, jangan sampai kayak gitu. Betul. Gitu. Gitu ya. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, stay tune terus di Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.